Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang berada di SMP IT Atskia dan di depan saya sudah ada Bapak. Silakan Pak, perkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Septian Avandi. Di sini selaku guru PJOK dari SMP IT Asia Padang. Oke, Pak. Jadi saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini. Pertanyaan yang pertama, di sekolah SMP IT Atskia ini kurikulum apa Pak yang digunakan di sini saat ini? Yang digunakan itu kurikulum sama seperti yang pemerintah terapkan sekarang, yaitu kurikulum nasional berbasis youth learning ya. Iya, iya. Nah, namun ada tambahan sendiri dari SIT-nya. Ya. Jadi dipadukan dengan apa bahasanya ya, Islam terpadu namanya. Nah, jadi kalau di deep learning itu kan ada 8 kalau tidak salah. Iya, iya. Itu ditambah satu lagi tentang keislaman. Oh, iya. Lebih mendalam. Memang yang pertama itu kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Ya. Nah, itu ada tambahnya lagi. Jadi tidak berbeda dengan deep learning, tapi tidak melawan deep learning itu sendiri. Kurikulumnya sama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, mulai kapan kurikulum itu dipakai di sekolah ini? Dipakai itu jauh sebelum kurikulum nasional deep learning itu diterapkan ya. Dari dulu sistemnya, tapi dari Menteri Pendidikan satu yang ke yang lain itu SIT itu tidak pernah mencoba untuk melawan pemerintah sendiri, iya. kan, mengikuti, nanti disesuaikan setiap perubahan menteri kan berubah. Ya. Kami mengikuti terus. Oh, Intinya di sana pasti akan ada tambahan kurikulum Islam terpadunya. Iya. Dari SIT itu sendiri. Seluruh sekolah SIT itu seperti itu. Dia tidak pernah mencoba berbeda dengan pemerintah, tetap mengikuti ya Pak? Tetap mengikuti. Seperti sebelumnya kurikulum Merdeka tetap sama, ada 5 komponen, tapi di SIT tetap ditambah, bukan dikurang, ditambah tentang bahasanya ukhrawinya, akhiratnya, ya. keagamaannya, seperti itu. Menurut Bapak sendiri, kurikulum yang sekarang ini lebih mudah atau lebih sulit dibanding sebelumnya? Kalau secara konsep dan teori, kurikulum ini lebih cocok untuk saat ini ya, lebih cocok. Ya. Karena kita tahu bersama kurikulum sebelumnya itu tidak mengambil dari kondisi anak-anak Indonesia tadi, tapi dia mengambil dari, kalau tidak salah, Finlandia atau dari mana tuh Pak Nadiem. Jadi tidak, anak-anak kita tidak siap untuk menggunakan itu, jadi kacau lah ibarat itu. Itu dia. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir, harapan Bapak sendiri untuk pembelajaran PJOK ke depannya itu seperti apa? Kalau harapan saya itu pembelajaran PJOK itu bahasanya seperti dikhususkan sebenarnya ke minat bakat anak itu sendiri ya. Karena kalau kita lihat bersama PJOK itu tidak semua anak itu bisa semua olahraga cabang kan. Jadi dikhususkan minatnya sehingga anak-anak itu senang dan tujuan pendidikan tercapai dan anak-anak psikologinya tidak terganggu. Kadang contoh ya, kita belajar senam lantai, materinya senam lantai. Anak-anak itu ada yang stres psikologinya karena senam lantai itu kadang katanya menakutkan, gulung-gulung atau salto segala macam. Oke lah, gurunya bisa, beberapa orang misalnya anak-anak laki-lakinya bisa, tapi anak-anak perempuannya itu sedikit mengguncang. Secara praktek mereka terganggu nanti seperti apa kan. Hanya beberapa materi-materi umum seperti sepak bola, bulu tangkis itu oke lah, yang hampir semua bisa. Tapi yang dikhususkan seperti pencak silat, mungkin ada senam lantai nanti, belum lagi lempar lembing dan sebagainya. Nah, itu beberapa itu. Jadi dikhususkan seperti bahasanya SMK itu kan dijuruskan. Iya, dijuruskan. Jadi mereka sedang bermain itu,
atau kita buat kesepakatan satu semester tuh dengan anak itu materinya apa. Sehingga tujuan pendidikan itu sampai dan tidak juga merusak psikologi anak seperti itu. Tidak tertekan anak ketika belajar gitu. Karena ini sistemnya kebanyakan sekolah itu setelah materi materi intinya, misalnya senam lantai, tapi guru PJOK itu memberikan space waktu 40 menit untuk mereka bermain atau belajar PJOK versi kemauan mereka, misalnya sepak bola, dibebaskan untuk bermain ataupun belajar seperti itu. Jadi senang mereka seperti itu. Kalau sekarang kan hampir seluruh kurikulum yang dari dulu sampai sekarang itu menekankan kalau materi hari ini bulu tangkis ya bulu tangkis saja semua. Nah, jadi tertekan, bukan anak tuh merasa senang belajar tapi merasa tertekan nanti. Walaupun sistemnya kita sekarang kan kurikulum nasional atau kurikulum merdeka itu kan mirip sistemnya kan, bermain seperti itu, menggembirakan bahasa mereka ya. Ada 3 komponen lagi dalam kurikulum nasional ini kan, menggembirakan ya. Dalam PJOK itu sebenarnya harusnya menggembirakan semua, tapi ada beberapa materi yang sulit, nah jadinya menegangkan jadinya. Nah, seperti itu tekanan jadi. Oke Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Itu saja teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.